Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, karunia hidayah serta kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulana Muhammad beserta kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut serta kita semua selaku umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum lanjut yang tidak hadir siapa? Angga, Rapa, Adika, Ino, Dea, siapa lagi? Shiva, siapa lagi? Aurel. Pada kemana? Sekolah, ada yang sakit, apalagi? Alasannya? Ada yang sepak bola. Oke, nggak apa-apa ya. Selanjutnya, ada satu hadis yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Salah satunya itu berbunyi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mau dimudahkan jalannya menuju surga? Dengan cara ilmu. Makanya kita semua harus senantiasa bersemangat dalam rangka menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Masuk surga, dimudahkan jalannya menuntut ilmu. Oke. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam kategori ulul azmi. Sebelum lanjut, ada yang tahu apa itu Rasul? Angkat tangan yang tahu. Ayo. Ya, orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu tersebut. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, Rasulul Azmi ada berapa? 5. Ada yang tahu? Ayo sebutin, angkat tangan yang tahu. Jangan takut salah, ayo. Angkat tangan. Ya, Musa, Isa, Daud, oh, Ibrahim, Muhammad, satu lagi, Nuh, benar sekali. Ada lagi yang berbeda pendapat tentang pengertian atau tugas Nabi dan Rasul? Ada yang tahu tugas Rasul itu apa? Berdakwah. Oke, masya Allah ya, sebagai yang tahu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini itu ada 4. Yang pertama, para santri dapat menjelaskan pengertian dan tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para santri dapat menjelaskan sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para santri dapat menjelaskan secara singkat nama Rasul ulul azmi. Yang keempat, para santri dapat menyebutkan sikap terpuji Rasul ulul azmi. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, sebelum lanjut, silakan disimak penjelasan yang akan kakak paparkan sendiri, dan nanti akan kakak bagi kelompok setelah kakak menjelaskan tentang materinya. Baik, jadi yang pertama itu tentang pengertian dan tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Itu pengertian dari Rasul. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Apa?
kepada umatnya. Iya benar. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah kalau Nabi manusia pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah apa tadi? Manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Itu pengertian dari Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya, tugas dari Rasul itu apa? Tugas dari Rasul benar yang dikatakan oleh Iki. Tugas dari Rasul adalah berdakwah. Iya, salah satunya dengan cara memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala dan imbalan yang baik. Nah, serta bukan cuma memberikan kabar gembira, Rasul juga memberi ancaman kepada orang kafir yang beramal jelek bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah dan sabar. Karena mengapa? Karena beliau yang masuk dalam kategori ulul azmi telah mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa ketimbang para nabi dan rasul yang lain. Itu penjelasannya dari 4 tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak akan membuat kelompok. Jadi kelompok kakak akan buat jadi 4 kelompok secara acak, ya. Silakan berhitung. Sampai 4. 1, 2, 3, 4. Udah ya? Ada berapa kelompok? 4. Ada 4. Oke, kelompok 1. Ini materinya kelompok 1 tentang pengertian dan tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Silakan kakak beri kesempatan untuk baca dan memahami materi yang kalian punya dan kakak kasih waktu dengan jumlah sebanyak 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok 1 ketuanya Iki, kelompok 2 ada Ardi, kelompok 3 ada Jasi, kelompok 4 ada Chelsea. Nah, untuk ketua kelompok sekarang bikin kelompok masing-masing di sebelah sana. Silahkan ketua kelompok sana semua. Iya, silahkan berdiskusi. Nah, ketua kelompok silakan di sebelah sana berdiskusi. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kembali kepada kelompok masing-masing. Silakan. Sekarang waktunya kita diskusi kelas. Jadi kelompok yang presentasi adalah kelompok 2 dengan kelompok 4. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 silahkan berikan pertanyaan atau tambahan kalau memang kurang dari hasil presentasi kelompok 3 dan 4. Maaf, kelompok 2 dan 4. Oke, silakan kelompok 4 dibacakan hasilnya. Ketua kelompok silakan dibacakan. Sikap terjadi dalam ayat ini adalah kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan santun menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh, hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar
Mengapa diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan paling banyak penderitaan. Akan tetapi mereka tetap teguh, sabar dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah. Oke, lanjut kelompok 2, silakan dibacakan hasilnya. Sifat Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Rasul itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Kedua, Rasul itu bersifat amanah, artinya dan dapat dipercaya. Ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Keempat, Rasul bersifat patona, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Oke, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama ya. Jadi, Rasul, apa itu Rasul? Rasul adalah manusia yang mendapatkan Nah, jadi Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Oke, nah jadi yang tadi masih belum bisa memahami materinya, dipelajari, dibaca baik-baik lagi ya, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa mencerna materi dengan baik, kurangi main-mainnya ya, fokus untuk belajar, fokus untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.